Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyakit tidak menular. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putra Pramudia Akbar. Saat ini saya bertugas di UPT Puskesmas Paku 3 sebagai seorang dokter ahli pertama. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau yang disebut kronis. Contoh dari penyakit tidak menular, yang pertama darah tinggi atau yang biasa disebut hipertensi, lalu yang kedua kencing manis atau yang biasa disebut diabetes mellitus, 3 penyakit jantung, 4 stroke, 5 penyakit paru obstruksi kronis, 6 asma, dan terakhir 7 kanker. Dalam perjalanan penyakit-penyakit tidak menular, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, risiko yang melekat, umur, jenis kelamin dan keturunan. Lalu ada faktor risiko perilaku seperti konsumsi tembakau, konsumsi alkohol, gizi yang kurang seimbang, dan aktivitas fisik yang kurang. Lalu yang terakhir ada kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Ketiga faktor ini saling berhubungan untuk terjadi penyakit seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan hiperlipidemia, yang akhirnya akan menjadi penyakit jantung koroner, stroke, diabetes dengan komplikasi, penyakit pembuluh darah, kanker, penyakit paru obstruksi kronis. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Untuk gejala hipertensi, yang pertama ada sakit kepala, gelisah, berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, sakit dada, dan mudah lelah. Tetapi tidak semua penderita merasakan gejala, sehingga hipertensi sering disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Selanjutnya ada kencing manis atau yang biasa disebut diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi normal. Nilai normal dari gula darah sewaktu kurang dari 200 mg dan gula darah puasa kurang dari 126 mg per desiliter. Gejala dari kencing manis, yang pertama ada sering lapar, sering haus, dan sering kencing. Ketiga gejala ini sering disebut sebagai gejala klasik. Lalu ada juga gejala tambahan seperti berat badan menurun cepat, ya, tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, total di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka yang sulit sembuh, mudah mengantuk, dan terakhir impotensi pada pria. Selanjutnya ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau yang disebut aterosklerosis. Untuk gejala dari penyakit jantung koroner, yang pertama ada nyeri dada sebelah kiri, lalu ada sesak di bagian dada seperti ditekan, pusing, mual, atau muntah. Selanjutnya ada stroke. Stroke merupakan gejala-gejala defisit fungsi saraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak, bukan oleh sebab yang lain. Ada 3 penyebab stroke. Yang pertama ada perdarahan, emboli, dan trombotik. Untuk tips mudah mengenali gejala dan tanda-tanda stroke, ingat slogan segera ke RS. Se, senyum tidak simetris. G, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Ra, bicara pelo atau tidak dapat bicara atau tidak dapat mengerti kata-kata atau bicara tidak menyambung. Ke, kebas atau baal atau kesamutan separuh tubuh. R, rabun, pandangan, satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Dan yang terakhir S, sakit kepala yang hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti rasa berputar dan gerakan yang sulit dikoordinasi. Selanjutnya ada penyakit paru obstruksi kronis. Penyakit paru obstruksi kronis adalah penyakit yang menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Gejala dari penyakit paru obstruksi kronis yang antara lain ada batuk kronik dengan atau tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh. Lalu ada makin sering tersengal-sengal bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian. Lalu ada mengi atau sesak napas disertai bunyi, lalu ada lemas, kehilangan kemampuan atau produktivitas, lalu ada rasa berat di dada dan penurunan berat badan.
Faktor risiko penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK ada beberapa macam. Yang pertama ada merokok, usia, lalu ada pajanan polusi udara, dan faktor keturunan. Selanjutnya ada asma. Asma merupakan peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas sehingga menyebabkan gejala nyeri, sesak napas, dan batuk pada malam atau dini hari. Yang terakhir ada kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Untuk gejala kanker ada waspada. W. Waktu buang air besar atau kecil dan perubahan kebiasaan atau gangguan. A. Alat pencernaan terganggu dan susah menelan. S. Suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh. P. Payudara atau di tempat lain ada benjolan atau tumor. A. Andang-andang atau tahi lalat yang berubah sifatnya menjadi besar dan bertambah gatal. D. Darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Dan terakhir A. Adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh. Semua penyakit tersebut bisa dicegah dengan cerdik. Apa itu cerdik? C. Cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan Anda secara rutin minimal 1-3 bulan sekali. Selanjutnya ada E. Enyahkan asap rokok. Kurangi merokok untuk menghindari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh merokok. Selanjutnya ada R. Rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang disarankan adalah 5 kali dalam seminggu dengan durasi minimal lebih dari 30 menit. Selanjutnya D. Diet seimbang. Imbangi aktivitas olahraga Anda dengan melakukan diet sehat dan seimbang. Selanjutnya I. Istirahat yang cukup. Istirahat yang dianjurkan adalah selama 7-8 jam sehari. Yang terakhir K. Kelola stres. Menyalurkan hobi yang Anda sukai dan minati dapat membantu Anda untuk mengelola stres. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan Anda mengenai penyakit tidak menular.